Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, bapak ibu-ibu rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pagi ini dipanjangkan umur, diberi kesehatan, diberi iman, diberi semangat, diberi antusias, diberi taufik oleh Allah untuk hadir di masjid tercinta ini dalam rangka mempelajari Al-Qur'anul Karim. Hadir kita di sini semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan apa-apa. Tidak membawa partai, tidak membawa bendera politik, tidak ada kepentingan apa-apa, melainkan kita sama-sama belajar, sama-sama mencari dan memungut hikmah dan pelajaran semaksimal mungkin yang Allah bisa berikan, yang bisa kita dapatkan dengan izin Allah tentunya. Jadi kita ikhlaskan niat awal beramal, sedang beramal, dan di akhir amal belajar untuk mentashih atau memperbaiki, meluruskan niat kita selalu. Karena itu yang lebih paling berharga dari sebuah amal, yaitu niat. Kan niat kita di sini berkumpul karena Allah, berpisah kita juga karena Allah. Kita belajar di sini, belajar Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk ikhlas, Bu ya? Siap untuk ikhlas. Insyaallah pagi ini kita akan kembali mengkaji, membaca tafsir dan mentadabburi surat Al-Alaq. Kalau pekan lalu kita bicara tentang latar belakang. Jadi salah satu kunci memahami Quran itu, ini rahasia sebenarnya, ilmu mahal ini. Antara awaknya Pak ya, Bu. Salah satu kunci memahami ayat Quran ialah kita memposisikan diri sebagai Rasulullah ketika ayat itu turun. Maksudnya kita mengenal situasi Rasulullah ketika ayat itu turun. Makanya ilmu sirah nabawiyah atau pengetahuan tentang seri kehidupan Rasulullah itu ilmu yang sangat diperlukan untuk memahami teks. Kita harus tahu konteks. Kita harus mengetahui bagaimana perasaan Rasulullah ketika itu. Bagaimana persoalan yang beliau hadapi, apa keinginan beliau, apa persoalannya, apa sejarah latar belakangnya. Kalau kita tidak mempelajari sirah nabawiyah, tidak tahu menahu dengan kehidupan manusia agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti kita akan sulit memahami nas Al-Qur'anul Karim. Sulit memahami makna ayat. Dan pekan lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kisah datangnya atau turunnya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Mungkin kita review sedikit dan belum selesai menuntaskan hadisnya. Hadis Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu cerita di mana Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, dipeluk oleh malaikat Jibril alaihissalam, kemudian diperintahkan oleh Jibril untuk membaca Al-Quran itu. Kita baca sama-sama dulu ya Pak Ibu ya. Al-Alaq surat ayat pertama sampai 5 saja dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Wahyu ini turun kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW kaget dengan wahyu yang pertama ini. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke rumah beliau, ke rumah istri beliau, yaitu Ibunda Khadijah, sambil berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka istri tercinta menyelimuti beliau. Kemudian beliau berkata, wahai istriku, wallahi inni khasyitu ala nafsi, sungguh aku takut akan keselamatan diriku. Kemudian apa respons sang istri, Bu? Ingat kemarin? Wallahi lan yukhzikallahu abadan. Wahai suamiku, Allah selamanya tidak akan pernah menghinakanmu. Wa innaka la tasilar rahim. Maka Ibunda Khadijah menyebutkan 5 sifat daripada Nabi selama beliau hidup. Sesungguhnya engkau itu orang yang menyambung silaturahim, wa taqri'ud daif, dan engkau suka memuliakan tamu, wa tasduqul hadis, engkau bicara jujur. Kemudian wa tahmilul kal, engkau mandiri, suka menolong orang, menghilangkan beban orang lain. Kemudian wa tansuru ala nawaibil haq, dan engkau senang memperjuangkan kebenaran. Ada 5 poin kelebihan Rasulullah yang disebutkan istri, sehingga hilanglah kekhawatiran beliau. Allah tidak akan sia-sia pada orang elok. Engkau itu orang baik, kau orang elok, wahai suamiku. Allah tidak akan pernah menghinakanmu, justru Allah akan memberikan kemuliaan. Jadi kalau perilaku batua, perilaku kita benar, jangan pernah takut Bapak Ibu. Kalau kita pekerjaan kita betul, seharusnya kita harus menjadi orang yang pemberani. Kita harus pede. Kita harus, kalau kita punya kelakuan yang baik, insya Allah Allah jaga kita. Tapi cemaslah kalau perilaku kita memang jelek. Kalau perilaku kita jelek, patutlah kita takut, karena boleh jadi Allah akan menimpakan sebagian dampak dari kelakuan kita yang buruk. Itu na'udzubillahi min zalik. Maka dalam Sayyidul Istighfar, salah satu redaksinya, wa na'udzubik wa abu laka bi ni'matika alayya abu laka bi zambi wa na'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung pada engkau dari keburukan apa-apa yang telah aku perbuat. Jadi Rasulullah diingatkan oleh sang istri, wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau ini selama ini menyambung silaturahim, tidak memutuskannya. Kemudian engkau berkata jujur, tidak pandutor, tidak pendusta. Engkau selama ini memuliakan tamu. Engkau selama ini, apalagi Bu tadi, meringankan beban orang lain, suka meringankan beban. Ada orang kesulitan, token listriknya lah menyala-nyala, mati tit tak do kapitih kaum bayar, ditolong dia. Ada ponakan yang kesulitan, dibantu. Ada tetangga yang sulit. Ini sifatnya Muhammad SAW, dan engkau senang memperjuangkan kebenaran. Maka 5 sifat ini kalau ada pada diri seseorang, sebagaimana adanya pada Rasulullah, Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Dan puncak kemuliaan seseorang ialah diberikan kenabian. Kalau kita punya sifat 5 ini, Bu, maka tinggal tunggu saja momennya di mana Allah muliakan kita. Saya percaya betul ini, karena itu sifat sebelum datang wahyu sudah Allah berikan gitu.
Allah berikan kemuliaan-kemuliaan pada seorang itu, dan puncak kemuliaan atau pemberian terbesar dari hamba Allah kepada makhluk itu diberikannya nikmat kenabian. Setelah itu apa? Kalau tidak mungkin daftar jadi nabi kan Pak ya? Tidak mungkin. Nikmat setelah nikmat kenabian ialah nikmat tugas kenabian, dan itu diberikan kepada kita. Allah SWT firman dalam Quran surah Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jadi ada nikmat kenabian dan ada nikmat tugas kenabian. Nabi sudah meninggal 14 abad yang lalu, tapi tugas beliau ada di pundak kita semua. Ada tanggung jawab kita semua itu sekarang, tugas kenabian, yaitu tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Kemudian Rasulullah ketika disampaikan kata-kata yang elok ini, kata-kata yang bagus dari seorang istri yang salehah, maka Rasulullah SAW menjadi tenang. Kemudian ada solusi yang kedua ditawarkan seorang Khadijah. Jadi luar biasa ini. Ada dua tindakan yang dilakukan Ibunda Khadijah ketika turun 5 ayat pertama ini. Tindakan yang pertama memberikan dampak psikologis, yaitu ucapan yang baik. Sekali lagi Bu ya, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah ketika turun 5 ayat pertama ini. Yang pertama, tindakan yang mempengaruhi sisi psikologis Rasulullah, yaitu dengan cara ucapan-ucapan yang baik. Dan sebaliknya, jadi istri, suami sedang jatuh, dikatai-katai lo, tambah jatuh. Ya katakan Pak, setuju Pak. Jadi kalau pasangan kita sedang jatuh, jangan ditambah dengan tulah. Ya. Bila jatuh tertimpa tangga, dan hancurnya seorang laki-laki karirnya itu berawal dari rumah tangga, dari obrolan istrinya itu. Jadi ketika seorang itu sedang down, sedang apa sih nama masalahnya? Sedang kalut, sedang gundah gulana, sedang galau, hiburlah dengan kata-kata yang baik. Ya, puji, jangan pilih memuji. Kapan terakhir ibu memuji suami? Kapan bapak memuji istri terakhir? Tadi pagi, Masya Allah. Tanggal 2 bila Pak? Tanggal 2 Februari tahun lalu. Jadi ucapan manis itu kadang diperlukan, ya. Sebagaimana Allah ketika melarang hambanya dalam Al-Quran untuk bunuh diri. Orang bunuh diri itu kan depresi, ya Bu ya. Tidak mungkin orang bunuh diri kecuali dalam keadaan depresi. Maka kata Allah, la taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh dirimu. Apa kata Allah? Bunuh diri itu tidak baik? Tidak. Bunuh diri itu jelek? Bunuh diri itu jelek? Bunuh diri itu berdosa? Tidak. Apa kata Allah? Wa kana Allahu bikum rahima, Allah itu penyayang pada engkau. Jadi jangan bunuh diri itu haram. Tidak, itu redaksi ayatnya dah. Jangan bunuh diri karena bunuh diri itu dosa, kamu kekal di neraka. Tidak begitu tuh hadis, keterangan dari Rasulullah. Tapi redaksi ayatnya, jangan bunuh dirimu, Allah Maha Penyayang pada engkau. So sweet ya. Jadi ucapan yang baik itu sangat diperlukan ketika seseorang dalam keadaan down. Puji, ya. Kemudian itu tindakan pertama Ibunda Khadijah, yaitu dengan ucapan yang baik mempengaruhi psikologi seseorang, suaminya. Ya. Kemudian apa tindakan Khadijah yang kedua, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha? Tindakan beliau yang kedua itu tindakan yang logis. Apa itu Bu? Membawa urusan ini kepada ahlinya. Membawa urusan apa yang dialami oleh suaminya itu kepada ahlinya. Kepada siapa Bu? Dibawalah kepada anak pamannya bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini dia orang Arab Quraisy, dia bin Qusay. Dia kakeknya saat bertemu dengan Rasulullah dinasabnya di Qusay bin Kilab bin Fihir. Ini kan kakeknya Rasulullah juga. Artinya dia Quraisy juga. Tapi beliau tanassara. Beliau ini menganut agama Nasrani. Tapi ahlul kitab yang benar, Nasrani zaman Nabi Isa alaihissalam. Islam juga jatuhnya itu. Beliaulah orang pertama yang menerjemahkan kitab Injil
ke bahasa Arab. Jadi ahli beliau, tidak gampang jadi penerjemah itu. Karena Injil itu bahasa aslinya ialah bahasa Suryaniyah. Bahasa ini sudah punah. Suryaniyah itu cabang dari bahasa Ibraniyah. Ibraniyah, Suryaniyah, Arabiyah itu adalah sama-sama serumpun bahasa Semitik namanya. Bahasanya Sam bin Nuh, keturunan Sam bin Nuh, bahasa Semit. Jadi bahasa Suryaniyah diterjemahkan Injil itu ke bahasa Arab oleh Waraqah bin Naufal, seorang alim, seorang abid, seorang ahli ibadah, seorang berilmu tentang urusan kenabian. Dia beragama Nasrani tapi ahlul kitab yang lurus, bukan Nasrani yang kita kenal sekarang. Jadi seorang Khadijah bertindak dua hal, dua-duanya menunjukkan kecerdasannya Khadijah itu. Pertama, perkataan yang baik. Yang kedua, mengadukan persoalan ini kepada ahlinya. Tidak sotoy lah, tidak sok tahu gitu. Selesaikan persoalan tuh secara konkret, nih apa mau dibawa kemana nih gitu. Ini menunjukkan seorang wanita itu lengkap ya. Maksudnya Ibunda Khadijah ini punya dua-duanya. Sisi psikologisnya bagus, kelembutannya ada, tetapi sisi kognisinya juga kuat. Kadang-kadang perempuan ini, mohon maaf Bu ya, lebih membawa perasaan. Solusinya tidak ada. Kalau Pak cenderungnya solusi apa? Perasaannya nanti dulu. Ya kan Pak? Cenderungnya begitu. Makanya kalau ada laki-laki perasaannya halus, biasanya jadi orang soleh itu. Laki-laki kognisinya bagus, dia pakai untuk mencerna ayat Allah, dan perasaannya halus, hatinya bersih, biasanya jadi orang soleh itu. Kalau perempuan juga gitu. Perempuan kalau diasah logikanya menjadi perempuan hebat biasanya, selain kelembutannya ada. Kemudian apa solusinya ini? Suamiku dapat begini. Tidak cuman mengatakan, oh itu cuman mimpi engkau saja mungkin suamiku. Oh itu cuman anu dan anu. Tidak, bukan menerka-nerka, tapi dibawa kepada ahlinya. Siapa ahlinya yang dekat dengan beliau ketika itu? Yaitu seorang pendeta Robi bernama Waraqah bin Naufal. Kalau bahasa Indonesianya novel jadinya. Habib Novel. Sebenarnya bahasa Arabnya Naufal. Karena lidah orang kesusah nyebut novel terlalu barek, novel. Ibu yang di Padang lagi novel. Ini Waraqah bin Naufal. Itu seorang ahli kitab beragama Nasrani. Kemudian datanglah, dibawalah, berjalanlah mereka berdua, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri Khadijah radhiyallahu anha, datang kepada Waraqah bin Naufal. Kemudian kata Waraqah bin Naufal pada Rasulullah, ceritakan apa yang kau alami wahai anak pamanku. Karena masih bahasa anak mereka, kakek mereka sama tadi kan, Qusay bin Kilab bin Fihr. Kemudian disebutkanlah oleh Rasulullah, diceritakan semua apa yang beliau alami. Saya awalnya mimpi, kata beliau, mimpi seperti ada cahaya di ufuk timur beliau lihat. Itu dalam riwayat hadis dan penjelasan para ulama, diantaranya Ibnu Katsir. Awal daripada wahyu itu mimpi yang benar, yaitu mimpi melihat semburat cahaya di fajar. Kemudian setelah itu beliau suka bertahanus, beribadah 3 tahun terakhir, umur 38, 39, 40. Setelah itu datang seseorang dalam wujud begini, dipeluknya saya, disuruh saya baca begini, diceritakan lengkap oleh Rasulullah. Kemudian apa kata Waraqah bin Naufal? Itu adalah namus, yaitu maksudnya Jibril, nama lain Jibril. Itu adalah Jibril yang dulu juga datang kepada Musa, kepada Isa, dan pada nabi-nabi terdahulu, datang juga kepada engkau. Demi Allah, seandainya umurku panjang, aku akan membelamu mati-matian. Karena Waraqah bin Naufal itu sudah sangat tua, sudah sepuh, dah gaib bana. Dan beliau ini buta, sudah tua, kemudian beliau sudah buta juga, tidak bisa melihat lagi. Itu adalah Jibril yang datang kepada engkau, menurunkan wahyu dari Allah kepadamu, mengangkatmu menjadi nabi. Seandainya umurku panjang, akan kubela engkau ketika kaummu mengusirmu. Kemudian Nabi bertanya lagi, apakah yang maksud kaumku itulah orang-orang Mekah nanti mengusirku dari sini, dari Mekah?
Iya, kata Warqah, tidak ada nabi yang mendapatkan wahyu melainkan ujiannya ialah diusir, ditolak, dicemeeh, difitnah. Ya. Kalau wak bertobat, berhijrah, belajar agama ini salah satu ujian itu cemeh orang. Baliang tobat sambalado. Baliang angenge apa? Baliang angenge itulah. Ya. Pantale baliak tu mah. Pasti itu minimal itu. Kalau Rasulullah sampai diusir dari kampungnya. Termasuk saya dulu awal-awal kita belajar agama itu dibilang sesat, Bu. Saksi hidupnya dari sini, orang tua kami. Hati-hati yo, si Rizki itu, panggilan kecil Rizki. Hati-hati Rizki. Ini di Jawa tuh banyak aliran sasek tuh mah. Gara-gara kita tidak mau salaman dengan non mahram, dibilang sombong, aliran Apollo dan lain sebagainya. Pakai gamis, dibilang pakai peci, pakai segala macam, pakai jangkui, teroris. Memang itu baru sekian kecil lah apa yang kita rasakan ketika kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Sampai mana tadi lupa? Hah? Apa Pak? Penjelasannya. Oh ya, penjelasan itu. Tidaklah Nabi yang Allah berikan wahyu dan berdakwah kecuali kaumnya akan berusaha untuk memeranginya dan mengusirnya. Demi Allah, jika umurku panjang akan kubela engkau mati-matian, kata Waraqah bin Naufal. Tak lama sudah itu, jelang beberapa waktu, mungkin pekanan itu atau hari atau bulan, meninggal itu Waraqah bin Naufal dan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih. Membuat Rasulullah bersedih, ditambah lagi terputusnya wahyu yang cukup lama. Ada yang mengatakan turun setelah itu surat Muzammil, surat Mudassir. Setelah itu terputus wahyu dengan jarak yang cukup lama. Ada yang mengatakan 15 hari, 40 hari, berbeda pendapat ulama. Yang jelas ada yang mengatakan lebih daripada itu, bulanan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah sedih dan merindukan kembali nikmatnya mendapatkan wahyu tersebut. Lama tidak turun, maka muncullah ucapan orang-orang kafir, Muhammad itu sudah tinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad itu telah ditinggalkan oleh setannya Jibril. Sehingga turunlah surat apa, Bu? Surat Ad-Duha. Jadi itu kaitannya, Bu ya. Jadi kalau secara urutan timeline waktu, surat Al-Alaq ini duluan. Baru surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, baru surat Ad-Duha, baru surat Al-Asyarah, Insyirah, baru surat At-Tin. Ya agak terbalik apa-apa, yang penting kita faham ininya. Baik, kita baca ayat yang pertama. Itu latar belakang atau riwayat hadis yang kita dapatkan yang dijelaskan oleh para ulama tentang kejadian turunnya wahyu ini. Yang pertama ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Kata Allah, bacalah. Kemarin sudah kita sentuh sedikit, Bu ya, makna Iqra itu apa? Ada 3 makna. Yang pertama apa, Bu? Bacalah tulisan. Atau baca dengan pemahaman ya baca, reading, membaca. Secara umum, qara'tul kitab artinya saya membaca buku. Kemudian qara'a makna yang kedua ialah merasakan. Qara'tu fi wajhi al-ghadab. Saya merasa bahwasanya dia sedang marah. Atau orang Arab mengatakan qara'tu 'alal qaumis salam, maknanya ballaghtu, saya sampaikan. Jadi iqra makna yang ketiga sampaikan. Mana yang kita ambil tiga-tiganya? Rasulullah diberikan wahyu iqra, bermakna inilah yang disebut dengan kenabian itu, wahai Muhammad. Inilah yang disebut dengan wahyu. Rasanya nggak ada yang tahu kecuali para nabi dan rasul. Kemudian iqra juga bermakna sampaikan wahai Muhammad kebenaran itu. Siapa itu Allah? Siapa itu pencipta? Apa itu hukum syariah? Apa itu akhlak? Apa itu ajaran Islam? Apa itu Quran? Sampaikan. Maknanya baligh.
Berarti ini kata perintah, wajibnya berdakwah. Wajibnya untuk berdakwah, baligh, sampaikanlah. Dan begitu juga kewajiban iqra dalam hal menyampaikan ini juga kewajiban kita sebagai umat Rasulullah. Jangan menyangka kewajiban berdakwah itu, mengajak itu kewajiban ustaz. Sekali lagi, ustaz itu dua bebannya, berdakwah dan mengajar. Berdakwah dan mengajar. Kalau muslim secara umum dan bukan ustaz, itu kewajibannya satu saja, yaitu berdakwah, mengajak, tidak mengajar. Kecuali hal-hal yang dia fahami betul dan sampaikan. Kecuali hal-hal yang dia fahami betul dan yakin, baru sampaikan, diajarkan. Tapi secara umum kaum muslimin memiliki kewajiban berdakwah. Cuman hari ini sekali lagi kalau saya tanya, kalau ada kata dakwah, apa yang di kepala ibu-ibu? Apa yang di kepala bapak? Kalau terbayang? Ceramah, terus khutbah, terus kultum, tausiyah, tabligh akbar. Itu bagian yang sangat kecil dari dakwah yang besar ini. Dakwah itu artinya mengajak, dan semua orang bisa mengajak. Yuk, itu sudah mengajak tuh. Ngaji walai, itu dakwah tuh. Tanda tangan pejabat untuk aturan-aturan yang sesuai dengan perda, atau menolak peraturan yang tidak sesuai dengan syariah, itu juga dakwah. Sebagai pejabat, sebagai seniman, dia bawa pesan-pesan dakwah dalam karya seninya. Sebagai tukang jahit, dia jahit pakaian yang terbuat dari bahan yang halal, diniatkan bagaimana kaum muslimin bisa memakai pakaian yang menutup aurat dan lain sebagainya. Dakwahnya siapa lagi? Sebutlah apapun profesi, semua kita wajib berdakwah. Tukang sulap ada tuh. Apa dakwahnya tukang sulap? Membongkar kesyirikan dan praktek perdukunan. Itu tidak bisa dilakukan ustaz itu. Ambo dah ngerti sudah sulap itu. Ambo tahu cuman kau halal, kau haram, kau ayatnya, kau hadisnya, dah selesai. Pada praktiknya yang lebih manjur rupanya adalah tukang sulap atau mantan dukun. Apa dakwahnya? Yang menceritakan bagaimana bobroknya dukun. Dakwahnya seorang mu'allaf yang menceritakan bagaimana pengalaman dia masuk Islam, bagaimana dia menemukan hidayah. Seandainya semua kaum muslimin merasa dakwah ini kewajiban, maka ringanlah dakwah itu. Gotong royong, saling sinergi. Kau diandalkan dakwah hanya ustaz. Busa-busa muli ustaz berdakwah, ceramah, tidak akan ada perubahan kalau semua kita tidak ambil andil dalam tugas dakwah itu. Ya. Kemudian ini iqra maknanya apa, Bu? Sampaikanlah. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Kalau Rasulullah tidak bisa. Beliau ini saking sayangnya pada umat, baper beliau kalau berdakwah. Kalau awak sampaikan patinyo lahnya tibo ndak, sainyo lah. Itu kalau awak itu bahasa ya kan. Yang tinggal awak nyampaikan, tapi Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu sayang luar biasa sehingga bawa perasaan beliau ketika berdakwah. Ada yang menolak dakwah, sedih beliau. Sampai dihibur oleh Rasulullah Allah sendiri dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Sa'awaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian apa lagi? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu kan ayat-ayat yang menghibur Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi. Sungguh berat terasa di dadanya penderitaan kalian umatnya. Harisun 'alaikum, dan sungguh berkeinginan kuat engkau dapat hidayah semuanya. Ya. Itu Rasulullah. Ya, beliau menyampaikan dengan membawa kasih sayang. Ya. Kemudian iqra makna yang tiga, dan ini yang banyak dibahas oleh para ulama, yang dirinci oleh para mufassir. Biasanya iqra bermakna bacalah. Bacalah artinya ada apa rukun membaca itu. Orang bisa dikatakan membaca, ada rukunnya. Yang pertama ada objek yang dibaca. Yang kedua ada yang membaca. Yang ketiga tahu cara membaca. Jadi adona orang yang kamu baca, bahan bacaan tidak ada. Atau orangnya ada, bahan bacaannya ada, tapi kemampuan cara bacanya tidak ada. Buta huruf misalnya. Atau tidak niat mencari kebenaran.
Maka di sini kata Allah, Iqra, bacalah. Dan kalimat Iqra itu fi'il amr, kata perintah. Dan asli kalimat perintah itu hukumnya wajib. Jadi membaca ini hukumnya wajib nih. Hukum membaca adalah wajib. Nah, persoalannya sekarang apa yang dibaca? Perintahnya sudah ada, kitanya ada. Kemudian apa yang dibaca sekarang? Kalau kita lihat turunnya ayat ini, jadi pertanyaan sekarang, apakah Rasulullah itu bisa membaca, Bu? Bisa membaca, Nabi? Rasulullah adalah ummi. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Bahkan masyarakat beliau itu masyarakat yang buta huruf. Maka berkembanglah penafsiran ulama, Iqra di sini maknanya tidak hanya membaca teks, tetapi membaca konteks, membaca dengan bacaan yang luas. Alam tak kembang jadi guru. Itu prinsip orang Minang. Apapun bisa dibaca. Apapun bisa dibaca. Baca data. Kalau dalam ilmu statistik itu misalnya data itu angka-angka. Tapi bagaimana kita menyimpulkan dari angka itu? Nah, itu analisis. Makanya makna Iqra pada ayat ini wallahu a'lam, sebagai mufassir mengatakan Iqra di sini bukan hanya membaca teks, tetapi membaca dengan seluas-luas makna. Membaca situasi, membaca perilaku, membaca data, bahkan maknanya menganalisa, mengulang-ulang, karena perintahnya terulang 2 kali. Kali pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kali kedua, Iqra wa rabbukal akram. Kalau ada pengulangan tikrar, ada pengulangan ungkapan perintah atau ungkapan dalam Al-Qur'anul Karim, maknanya yang pertama, hal itu sangat penting. Perintah itu atau amal itu sangatlah penting. Tapi sebagian mufassir mengatakan pengulangan Iqra di sini bermakna bukan membaca biasa, diulang lagi. Membaca itu berulang-ulang. Kalau membaca sudah berulang-ulang, berarti tingkatannya tidak sekedar membaca, tetapi meneliti, mengevaluasi, menghayati. Jadi membaca berulang-ulang. Karena kalau sekali baca itu kadang-kadang tak masuk, bro. Tapi diulang kali, 2 kali agak masuk seketik. Diulang-ulang sampai lancar, benar-benar dia masuk ke dalam hati kita. Ya. Jadi membaca di sini makna yang ketiga apa, Bu? Memang membaca sebagaimana makna yang umum difahami. Iqra. Jadi ayat ini sering ya para ulama membahasnya, itu kalimat Iqra menunjukkan, bacalah, menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat mengajak kita untuk mencari ilmu. Status ilmu itu sangat tinggi di dalam Islam. Karena membaca itu salah satu metode untuk mendapatkan ilmu. Sebelum tauhid, ilmu dulu tentang la ilaha illallah. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sebelum beribadah, ilmu dulu. Sebelum apapun harus kita punya bekal namanya ilmu. Siapa yang ingin dunia, ilmu. Siapa yang ingin akhirat, ilmu. Jadi ilmu itu tempatnya dalam agama kita itu sangat-sangat penting. Allah Subhanahu wa taala saking pentingnya mengatakan ilmu itu, enggak dikatakan ayat pertama itu turun enggak begini bunyinya, tuntutlah ilmu, enggak, atau ilmu itu sangat penting, enggak begitu redaksi ayatnya. Al ilmu muhimmun, enggak begitu bunyi ayatnya. Bunyi ayatnya itu sangat realistis dan praktis, langsung dipraktekkan. Baca itu. Tidak hanya berteori ilmu itu penting, tapi Allah perintahkan langsung cari ilmu. Caranya salah satunya dengan cara membaca. Saking pentingnya enggak disebutkan statement ilmu itu penting loh, enggak, baca. Jadi ilmu datang kepada kita dengan berbagai cara ya. Dalam Al-Qur'an banyak cara untuk mendapatkan ilmu.
Allah sebutkan. Salah satu cara mendapatkan ilmu dengan membaca, tapi membaca yang benar, berulang-ulang. Membaca yang tujuan dan caranya baik, maka digandengkan dengan kalimat Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Jadi membacanya itu dengan bismillah, dengan minta kepada Allah diberikan ilmu. Membacanya itu dengan dibersamai dengan zikir. Tujuannya kita mencari kebenaran. Karena kata ulama, kalimat ba pada bismi maknanya baul istishab, ba yang menjelaskan kebersamaan. Jadi kalau membaca itu bacalah dengan dibersamai dengan zikrullah. Tujuannya Allah, tujuannya untuk dekat dengan Allah, tujuannya mencari kebenaran, bukan ijazah, bukan sekedar untuk pengen disebut pintar, bukan sekedar untuk dianggap ahli. Banyak orang yang cerdas tetapi bisa akhirnya dengan kecerdasannya malah korupsi, malah membunuh orang, malah apalagi Pak, sebutlah. Orang-orang yang korupsi dengan MMTT itu berpendidikan atau tidak, Bu? Orang pendidikan. Apa yang salah dari modal mereka? Membaca tanpa Allah. Makanya Iqra, carilah ilmu dengan cara membaca, tapi libatkan Allah. Ya. Jadi dalam Al-Quran, saya fikir-fikir dari kemarin itu ya, ternyata dalam Al-Quran itu banyak cara mendapatkan ilmu. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, ilmu penting kan Bu ya? Bagaimana cara mendapatkan yang penting itu? Ilmu penting, tapi cara mendapatkannya lebih penting. Bareh penting, tapi cara mendapatkan bareh itu lebih penting. Pitih penting, tapi cara mendapatkannya lebih penting. Zikir nak 1000 kali, pitih penting. Leka tiba yang penting tu. Nggak ada. Caranya gini lagi. Ilmu penting kan? Cara mendapatkan ilmu itu gimana? Ini yang lebih penting lagi nih. Makanya kata Allah, Iqra, Allah datangkan yang lebih penting dibandingkan dari yang terpenting. Caranya yang penting, aktualisasinya gimana, realisasinya gimana, konkretnya gimana? Iqra. Jadi salah satu cara mendapatkan ilmu datang kepada kita dengan usaha kita mau membaca. Tapi sedihnya angka literasi umat Islam secara umum di dunia Timur Tengah, Arab dan Indonesia Nusantara, ternyata tingkat literasi paling rendah itu negara-negara Islam. Tingkat literasi kita itu bisa dilihat ya di penelitian statistik, berapa ya kemampuan orang Indonesia itu membaca setahun itu 1 buku rata-rata. Setahun itu 1 buku. Terbanting kita dengan negara-negara maju, Finlandia, Jepang, Amerika. Itu mereka rata-rata setahun itu bisa menghasilkan, kalau tidak salah ya, 6 atau 3 buku setahun. Menghasilkan, bukan membaca ya, menghasilkan sudah 3 buku. Maka kata Allah, siapa yang mau membaca, dia dapat. Jepang dulu ketika dibom, apa kata kaisarnya? Berapa orang guru yang tersisa? Artinya mengajarkan baca tulis loh. Terus dulu untuk mengimpor, saya dengar dari guru sejarah saya dulu tuh sekolah SMP itu, ingat. Cara Jepang mengambil ilmu barat itu ya, jadi mereka itu belajar di Amerika, tapi tidak boleh bawa barang-barang, hanya mayat saja. Kalau dia meninggal, mayat saja dikirim, supaya mereka punya koleksi buku seperti barat. Mayat mereka itu dibolongkan dalamnya, isi buku dalam, diisinya dengan buku di dalam perutnya, sehingga bisa dibaca orang Jepang gitu. Negara Arab, negara Islam yang paling bagus tingkat bacanya itu negara
Irak. Maka Amerika itu tidak senang. Sampai ada dikatakan oleh para ulama, buku itu ditulis di Mesir, dicetak di Libanon, dibaca di Irak. Sampai ada ungkapan begitu. Kitab-kitab para ulama itu, kan Al-Azhar itu kan sarangnya ulama ya. Al-Azhar banyak ulama di situ, dan buku ditulis kebanyakan di Al-Azhar. Kemudian dicetak di Libanon. Karena percetakan Arab modern itu banyak di Libanon. Ini cetakan mana ya? Oh, ini Kairo. Cetakan yang percetakan dunia Islam itu, buku-buku Arab itu banyak di Libanon. Dibacanya di Irak. Sampai ada pameo seperti itu, ungkapan seperti itu. Karena orang Irak itu orang yang senang baca. Itu yang paling tinggi setahu kita, orang yang kaum muslimin yang paling senang membaca. Makanya Amerika nggak senang dihancurkan Irak sehancur-hancurnya. Kenapa? Kalau Irak itu nggak dihancurkan, akan muncul peradaban hebat di situ. Nah, di Indonesia kita juga kemampuan literasi kita rendah. Kemampuan baca kita sangat rendah. Maksud harusnya umat Islam adalah umat yang paling senang membaca, karena wahyu pertama saja perintah membaca. Jangan bicara seolah-olah Allah katakan, jangan bicara tauhid dulu dah. Jangan bicara kenabian dulu, jangan bicara teknologi dulu. Baca mau enggak gitu kata Allah. Iqra, hal yang pertama, basis sebuah peradaban madani itu dari membaca. Semakin banyak bacaan kita, semakin berkualitas bacaan kita, semakin rajin kita membaca, semakin pintar, hebat orang tersebut, naik kualitas dirinya. Sebenarnya apa sih beda S1, S2, S3 itu? Setelah saya coba belajar di dua kampus yang berbeda, S1 dan setelah masuk S2, ternyata S2 dan beda S2 dengan S1 itu cuman berapa buku yang sudah dibaca, itu aja bedanya. Kalau S1 kita memang mengkhatamkan kitab banyak, tapi S2 itu banyak kita menulis lagi. Artinya menuntut kita banyak buku, baca buku gitu. Kelebihan ustadz dengan jamaah sebenarnya membaca aja. Ambo rajin baca itu saja, Bu. Sebenarnya keterangan-keterangan yang kita sampaikan di pengajian itu ada di kitab semua. Cuman kitabnya banyak kan berbahasa Arab. Nah, itulah tugas kita. Kita baca, kita sarikan, disampaikan. Ada itu. Jadi, kalau kita membaca banyak, selangkah lebih maju kita dari orang lain. Jadi membaca ini penting. Baik. Kemudian Iqra, bacalah kata Allah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini salah satu untuk mendapatkan ilmu. Caranya apa, Bu? Ilmu penting, tapi cara mendapatkan ilmu lebih penting. Di dalam Al-Quran saya temukan setidaknya ada 7 atau 8 cara mendapatkan ilmu. Di dalam Al-Quranul Karim itu ada 7 sampai 8 cara, lupa nanti kita pastikan, cara mendapatkan ilmu. Yang pertama membaca, ini dalilnya. Jadi kalau kita tulis ya, papan harus dipakai, nanti pahalanya nggak ngalir kan. Al-qiraah, membaca. Ini satu cara mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah membaca. Berapa ilmu seseorang maunya tergantung berapa dia mau sanggup membaca. Buya Hamka tidak ada gelar LC, tidak MA, tidak pernah kuliah formal agama, tetapi beliau tiba-tiba dipanggil oleh Al-Azhar, dapat doktor, dapat pula profesor. Kelebihan beliau saya lihat salah satunya ialah suka membaca. Apapun dibaca sama beliau, luar biasa. Jadi karena kesukaan membaca jadilah sosok seperti Buya Hamka. Yang kedua, cara mendapatkan ilmu, menulis. Dalilnya apa? Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena kata Allah dan apa-apa yang dia tulis. Dalam surah Al-Alaq juga Allah katakan allazi 'allama bil qalam, dialah yang telah mengajarkan manusia dengan perantaraan pena. Pena kecil orang Sumatera, pulpen kecil orang Jawa, Jakarta.
ballpoint gitu orang Inggris. Qalam bahasa Arabnya. Kok batuka sampai duduk, Bu? Oh, menyerang pinggang. Jadi kedua cara mendapatkan ilmu ialah menulis. Terserah mau nulis di mana, tapi yang ditulis itu yang berkualitas. Dengan menulis kita sebenarnya melatih menyusun maklumat yang ada di kepala. Saya rasakan manfaat luar biasa menulis ini. Mulai dari tahun 2007 saya sudah menulis, Bu. Ada sudah ratusan tulisan artikel yang saya tulis. Tahun 2007 sampai sekarang, tapi sekarang udah mulai jarang nulis. Di blog saya namanya azansite.press.com, masih gratisan ya, blog gratisan. Di situ banyak tulisan. Jadi selain mengaji, selain di pesantren, selain belajar, kuliah, tuangkan itu yang di kepala, itu apa yang kita baca, disusun nanti di tulisan gitu. Itu ada banyak teman kita yang nulis awalnya di status Facebook, tiba-tiba jadi buku saja, dikumpulkan sama dia status-status yang berkualitas, jadi buku. Ya, menulis itu bisa melatih kita menyusun maklumat yang ada di, informasi yang ada di kepala. Kemudian cara mendapatkan ilmu yang ketiga, dan orang nggak akan bisa menulis tanpa banyak membaca. Kalau orang yang tidak suka baca tiba-tiba nulis, pasti tulisannya ngawur. Pasti tulisannya itu tidak berkualitas sama sekali, mungkin humor saja atau meme dan lain sebagainya. Jadi kalau ingin menjadi tulisan itu berkualitas, perbanyak membaca. Dan orang yang terbiasa menulis itu bisa menjadi orang yang mampu berbicara. Biasanya begitu. Tapi orang yang suka bicara, orator dia, tapi tidak suka menulis, pasti dia akan susah untuk menulis kalau dia tidak suka membaca. Jadi orang yang suka menulis dan membaca, biasanya Allah mudahkan dia untuk bisa berorasi atau berbicara. Jadi awalnya itu menulis dulu. Yang ketiga, cara menuntut ilmu, bertanya. Cara mendapatkan ilmu dengan cara bertanya. Kata Allah dalam Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak dapat ilmu, tidak tahu ilmunya. Jadi bertanya kok salah satu cara mendapatkan ilmu. Ini ayat Quran semua yang disampaikan tadi, saya tambahkan dengan hadis. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, kok bisa sih kamu cerdas jadi penafsir Quran? Abdullah bin Abbas pernah ditanya seperti itu. Gimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa ini mengenai tafsir Quran? Apa kata Abdullah bin Abbas? Biuqulin, biqalbin aqul, walisanin saul. Akal yang senantiasa bertanya, akal yang senantiasa berfikir, dan lisan yang bertanya. Jadi bertanya tapi syaratnya untuk mendapatkan ilmu, bukan mentes guru, bukan iseng untuk nyindir kawan, enggak. Bertanya untuk mendapatkan ilmu. Malu bertanya sesat di jalan itu ada benarnya juga itu. Kemudian setelah bertanya, kemudian bertafakkur. Ini salah satu cara mendapatkan ilmu, tafakkur atau berfikir. Makanya Al-Quran Allah sebut orang yang berfikir ini sebutnya ulul albab, ulin nuha, ulul absar. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab allazina yazkuruna Allah, dan seterusnya. Itu karena dia bertafakkur, memikirkan, mau berfikir dia. Kemudian yang kelima, cara mendapatkan ilmu, mengikuti orang yang berilmu, bergaul dengan orang yang berilmu. Nabi Musa dulu menyangka beliau orang paling berilmu di dunia ini. Allah tegur, Anda ada hambaku yang lebih berilmu daripada engkau. Siapa itu ya Allah? Ambo ingin berguru pada beliau. Nah, kata Allah, temuilah hambaku Khidir itu. Ketika dapat bertemu Nabi Musa dengan Nabiullah Khidir alaihissalam,
Apa kata Nabi Musa? Hai Khidir, Allah nyuruh saya berguru pada engkau ajarkan aku ya. Tidak begitu. Apa kata Nabi Musa? Disebutkan dalam Al-Quran, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh enggak ambo ikut Tuan? Boleh enggak saya mengikuti Tuan? Mudah-mudahan engkau bersedia mengajarkanku apa-apa yang sudah Allah ajarkan pada engkau. Jadi berguru atau mengikuti orang-orang yang berilmu. Kalau mengikuti pareman, cari yang banyak arpe. Jadi pertama baca, menulis, bertanya, bertafakur, mengikuti orang yang berilmu. Kemudian apa lagi ya? Mudah-mudahan ingat ini. Cara mendapatkan ilmu yang keenam dengan cara bertakwa. Takwa. Nih, kita baca ayatnya, dalilnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan ajarkan kamu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semuanya, Allah sendiri yang akan mengajarkan kamu nanti. Kemudian firman Allah, allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan dialah Allah yang mengajarkan manusia apa yang dia tidak ketahui sebelumnya. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Man amila ma 'alima 'allamallahu ilmun. Allah 'allamallahu ilman ma lam yakun ya'lam. Ini hadis apa asar gitu, saya lupa. Tapi Ibnu Katsir menyebut itu. Siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah ajarkan dia ilmu yang dia tidak ketahui sebelumnya. Ini barakah kalau ilmu diamalkan. Saya yakin betul itu. Kalau kita mengamalkan ilmu yang sudah kita terima ini, kita amalkan secara istiqomah, nanti ada hal-hal yang akan Allah ajarkan sendiri kepada kita. Ini istilahnya dalam bahasa lainnya disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang berasal dari sisi Allah langsung. Ilmu laduni itu ada. Mungkin Allah mengajarkan tanpa guru, mungkin. Kepada Nabi namanya wahyu, kepada manusia biasanya itu adalah namanya ilham. Kalau manusia biasa namanya ilham, kalau pada Nabi namanya wahyu. Nabi contohnya apa itu? Taklimnya Nabi Adam contohnya dalam Quran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah telah mengajarkan Adam nama-nama. Gurunya siapa? Allah. Muridnya Adam. Bahan ajarnya al-asma', nama-nama. Yaitu nama-nama Allah dulu, baru nama-nama makhluk. Sampai tetek bengek cara bagaimana bertahan hidup di bumi itu Allah ajarkan. Sampai disebutkan dalam tafsir, Allah mengajarkan cara bertani, cara bercocok tanam, cara irigasi, membuat peralatan, sampai segitunya. Al-asma' kullaha. Dan itu kelebihan yang tidak diberikan pada malaikat. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Sehingga dengan kelebihan ta'lim ini dimuliakan manusia, disuruhlah malaikat untuk bersujud. Jadi cara yang keenam apa Bu? Dengan takwa. Yang ketujuh dengan doa. Wa qur rabbi zidni ilman, dalam surat Kahfi. Ya Allah, katakanlah ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Yang ke-8 sebenarnya ini ilham, wahyu. Tapi wahyu tidak mungkin. Ibu tidak akan mungkin dapat wahyu. Ya Allah, jadikan saya nabi. Walaupun nangis darah nak jadi nabi. Tapi yang mungkin tu ilham, inspirasi, wangsit, ndak ilham namanya. Jadi ada berapa cara Bu mendapatkan ilmu dalam Al-Quran? 8. Yang pertama membaca. Sebenarnya yang ini dulu yang pertama nih. Dari bawah bacanya Bu ya. Yaitu Allah mengajarkan langsung pada kita.
Dalam dalilnya banyak, tadi kan sudah sebutkan sebagian, hadis juga ada. Ketika ada sahabat berdoa itu, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan menyebut nama yang Engkau punya, nama-nama indah, al-asmaul husna. Apa ayatnya? Apa bunyi hadisnya lagi? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak, dengannya kau menamakan diri Engkau, au anzaltahu fi kitabik, atau nama itu Engkau turunkan dalam kitab sucimu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu telah Engkau ajarkan kepada salah satu daripada hamba-hambamu. Jadi mungkin kita mendapatkan ilmu langsung dari Allah, mungkin. Kalau bagi nabi namanya mukjizat atau wahyu. Kalau kita namanya ilham. Cuman ini kemungkinan kecil kalau kita tidak diizinkan Allah dan tidak datang ikhtiar, atau kita tidak menyempurnakan ikhtiar. Ini sifatnya iradah Allah sudah. Sebagaimana nanti akan muncul siapa? Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu orang yang tidak soleh, orang yang, ya dikatakan oleh para ulama, orang yang baru diislahkan Allah semalam. Jadi dalam semalam langsung dia bertobat, langsung dia diberikan ilmu, besok paginya udah jadi orang hebat dia. Tapi ini iradah Allah, jangan mengandalkan ini. Saya nunggu ilmu dari langit sajalah, la haula wala quwata illa billah. Yang kedua sebenarnya doa. Doa ini harus diperbanyak sebelum usaha. Karena kita meminta ilmu itu, yang punya ilmu hanya Allah. Kemudian baru ikhtiar. Ini sifatnya sudah ikhtiar semua nih. Ikhtiar artinya kita benar-benar mengusahakannya dengan praktik. Kalau ini memang datang dari Allah, iradah Allah, doa. Kemudian 6 sampai 1, ini 1 sampai 6 ini usaha kita yang sifatnya harus kita lakukan. Yang pertama membaca, Iqra. Yang kedua tulis. Kemudian bertanya, kalau tidak paham, tafakur, pikirkan dulu, matangkan dulu. Kemudian mengikuti orang-orang saleh atau orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu lihat cara minum aja kita dah dapat ilmu sebenarnya. Cara lihat dia duduk, cara dia berkata, cara apa yang dia bahas. Sebenarnya kalau kita ikuti ulama itu nggak ada perlu topik-topik apa-apa, kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak sebenarnya. Bagaimana cara dia berjalan dan lain sebagainya. Jadi mengikuti orang saleh tapi dengan syarat beradab, memakai adab, mengikuti orang saleh dengan adab, berguru dengan adab. Kemudian takwa. Siapa yang bertakwa Allah ajarkan langsung. Ini yang baru kita dapatkan dari Quranul Karim. Panjang renungan saya dari dulu nih, gimana cara mendapatkan ilmu menurut Quran ya. Saya dapatkan beberapa poin ini. Ini hasil tadabbur saya sendiri yang tidak ada di buku ya. Kemudian lanjut Bu ya. Ada pertanyaan sampai sini Bu? Jam berapa sekarang? Masih lama. Masih lama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi bacalah kata Allah. Dan ini kata perintah yang sifatnya tunggal langsung kepada kita. Jadi kaedahnya kemarin Bu, kalau ada ungkapan yang sifatnya langsung ditujukan kepada kita, khitabnya itu tunggal kepada kita langsung, maknanya bawa perintah ini atau kembalinya perintah ini secara pribadi. Ketika kita baca kemarin surat apa? Alam nashrah laka sadraka. Kemudian wa wada'na anka wizraka. Nah, perhatikan ka-nya semua itu. Kemudian allazi anqada zahraka lagi itu. Kemudian wa rafa'na laka dzikraka. Wa rafa'na laka dzikrak. Jadi kalau ada khitab atau arah pembicaraan, khitab itu maksudnya arah tembak pembicaraan yang langsung, yang bentuknya tunggal langsung kepada engkau, maka ulama dalam hal ini mengatakan bawalah pesan itu langsung kepada diri sendiri. Jangan bayangkan lagi hanya kepada Nabi Muhammad saja ini ayat turun.
Tapi kepada siapa yang beriman kepada Al-Quran, maka khitab ini berlaku sepanjang sampai hari kiamat. Tidak dibatasi ruang dan waktu dan tempat, keadaan. Artinya kewajiban belajar itu adalah hak dan kewajiban pribadi. Setiap pribadi muslim harus benar iqra'nya, harus membaca. Ustaz baca Quran ya? Ya, labian tak ambil saja saya. Tak boleh. Yang membaca itu harus masing-masing, kewajiban individual. Ya. Bismi rabbika, membaca dengan bawa nama Rabb kita. Afwan, minum bentar. Ismun itu artinya nama, ya. Kenapa? Coba perhatikan. Bismi pada ayat ini tuh beda dengan bismi pada basmalah. Apa bedanya, Pak? Perhatikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim, bagaimana bentuk bisminya? Tidak ada alif. Kalau ini ada alif. Kenapa? Yang betul sebenarnya sesuai standar penulisan menurut kaidah bahasa Arab yang ini, yang di surah Al-Alaq ini, bismi dengan alif, yang betul. Tetapi kenapa di basmalah alifnya hilang? Kenapa? Kata ulama, karena terlalu sering digunakan sehingga dihapus saja. Karena sudah sangat biasa disebut Bismillah, dilantunkan, dilafalkan basmalah itu, maka karena biasa menjadi tidak diperlukan lagi. Jadi itu penyesuaian. Karena terlalu sering Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, dan seharusnya itu memang maklum di hati orang-orang beriman, maka dihapuskan alif. Tapi kalau kaidah dasarnya dalam bahasa Arab, bismi itu seperti ini tulisannya, pakai alif, bismi. Nah, untuk kaligrafi, untuk gaya, Pak. Ya, gaya tuh mengikut setelah aturan. Aturannya begini. Kemudian apa itu isim? Nama. Apa itu nama? Sesuatu yang muncul. Nama artinya sesuatu yang muncul di kepala kita, di ingatan kita ketika pemilik nama itu disebut. Siapa contohnya ya? Kalau kita sebut Masjid Al-Hakim Pantai, apa yang terbayang? Wujud daripada masjid tersebut. Siapa yang menghantarkan wujud itu di kepala kita? Nama. Ketika disebut nama kekasih mantan pacar ibu dulu, siapa namanya? Suami ibu gini. Bagaimana kondisi yang muncul di hati kita dan di perasaan kita bergantung bagaimana hebatnya pemilik nama itu dalam hati. Semakin agung seseorang itu, semakin dicintai pemilik nama itu, baru namanya disebut, orang itu sudah ada bergetar dia. Tagak dulu ramang ambu kalau nyebut nama orang tuh. Semakin besar hutang kita pada orang, si fulan disebutin nama orang tuh, alah keringat dingin langsung dia hutang milo kari bayi. Jadi nama itu adalah sesuatu yang timbul, yang muncul di kepala, di hati kita kalau orang itu disebut, pemilik nama itu disebut. Nah, apa maksudnya Allah mengatakan Iqra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama. Dan ini tidak akan terhasil getaran apa-apa kalau seseorang itu tidak mengenal pemilik nama Rabb tadi itu. Makanya kenapa sebagian orang ketika disebut nama Allah biasa saja, ada yang disebut nama Allah getar hatinya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat. Wajal itu artinya khauf, takut, bergetar dia. Kalau ada hubungan yang telah mendahului sebelum penyebutan nama itu. Kalau ada ilmu dan pengetahuan yang mendahului sebelum nama itu disebut. Jadi hati-hati dengan menamakan anak, karena dengan nama itu akan disebut-sebut terus.
dan nama itu akan menentukan nanti dia dipanggil di akhirat. Ada orang yang namanya jelek, di akhirat dipanggil malu dia. Ada orang yang namanya luar biasa, bagus, boleh jadi menjadi syafaat. Ya. Jadi hati-hati dalam menamakan, dan hak anak salah satunya daripada orang tua adalah mendapatkan nama yang baik. Kadang-kadang orang Minang kok agak ekstrim kasih nama anak-anak kan. Nama anak itu Topan. Anak tuh heboh sih di kelas tadi, nama Topan nanti heboh. Cobalah kasih nama Al-Halim, Abdul Halim, hamba Allah yang lembut, ya kan? Ada dulu kenalan kita lah sebutnya. Namanya tuh Sidratul Muntaha. As-Sidr Al-Muntaha itu kan alam di atas malakut, di atas Jabarut, sudah alam yang tidak bisa ditembus malaikat, kecuali satu makhluk, itu Nabi Muhammad SAW. Cuma satu makhluk itu yang bisa masuk, tembus itu Sidratul Muntaha, artinya tempat yang sangat mulia dan tinggi. Nama orang ini namanya Sidratul Muntaha. Walhasil anak ini dari kecil suka jatuh, naik pohon jatuh, patah, naik kama jatuh. Kata Pak Kiai ganti namanya, diganti dengan nama yang lain, Hasan. Alhamdulillah sejak itu tidak jatuh-jatuh lagi. Karena doa itu adalah, dan itu memang sunnah Rasulullah, kalau kita punya nama orang jelek ganti. Ya. Nama saya Bu? Sidratul Muntaha itu kan habis yang lebih tinggi. Tapi tidak cocok Pak. Tidak cocok jawab Pak. Ketinggian mana? Malaikat Jibril nak tembus Pak. Bagi nama anak dia itu jatuh. Nama saya Bu? Nama saya Azan. Rizki Usmul Azan. Rizki artinya sesuatu yang bermanfaat. Azan artinya dakwah yang sempurna. Jalan yang lurus, boleh itu Pak. Jalan Muhammad Siratul Mustaqim. Panggilannya Pak Sirat. Ya. Sirat artinya jalan. Tapi jalan yang berat Pak. Sirat itu jalan yang berat. Mending sabil, jalan yang ringan. Atau siraj pakai jim artinya lentera. Siraj, sirajan munira, lentera yang bercahaya. Kalau dia Pak Sirat Nawati maksudnya. Ada Bu yang namanya Ratnawati. Baik. Jadi Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Sebut, bacalah dengan analisa, telitilah, pikir-pikir banalah, carilah ilmu dengan cara membaca itu, tapi gandeng. Ini sekali lagi ba itu ba istishab. Ba yang sifatnya mengharuskan kita menyelaraskan atau membawa sesuatu. Apa yang dibawa? Ismi rabbika. Jadi dianjurkan kita kalau mau membaca Bismillahirrahmanirrahim, bawa nama Allah. Karena setiap sesuatu yang tidak membawa nama Allah fana, habis. Harta yang banyak kalau tidak dengan Bismillah habis begitu saja. Apalagi baju yang tidak dipakai dengan Bismillah ya sekedar akan lapuk. Makanan yang dimakan sekedar busuk. Apa yang kekal? Al-baqiyatus shalihat. Apa itu al-baqiyatus shalihat? Sisa yang bagus. Dalam surat apa itu? Kahfi. Al-baqiyatus shalihat maknanya apa? Zikir yang zikir yang menyertai dari amal. Jadi ibu masak supaya menjadi al-baqiyatus shalihat, mulai dengan bismillah. Pergi kita ke sini, duduk kita di sini, dimulai dengan bismillah. Segala yang dikaitkan, diselaraskan, disertai dengan Allah kekal, karena bawa nama Allah al-baqi. Allah itu namanya al-baqi, yang maha kekal. Sesuatu yang tidak melibatkan nama Allah habis, busuk, lapuk, hilang, tidak ada harganya. Sedangkan kita punya modal yang terbesar yang Allah kasih, yaitu waktu. Maka waktu orang beriman itu menjadi al-baqiyatus shalihat, sesuatu yang tersisa dan berharga, dicatat di sisi Allah selama dia menyebut asma Allah.
Sebentar Bu, sebentar. Jangan lupa nanti ini. Saya takut lupa. Nah, kan lupa jadinya Bu. Oh ya, Rasulullah SAW bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bihi bi bismillah fahuwa ta. Setiap perkara, perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah terputus, hilang. Maka kita ingin kenangan kita hidup di dunia ini abadi kan Bu ya. Kasih sayang kepada anak, hubungan dengan suami istri, pertemanan, majelis. Kalau ingin hubungan ini, perbuatan kita ini tidak hanya sekedar hilang, ingin abadi, menjadi indah dalam buku catatan, selalulah sertai nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ada pertanyaan? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini terkait dengan ikhwah tadi bahasa tadi. Seandainya di antara orang terdekat kita, baik itu anak atau suami atau kakak kita yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan Arab, namun dia punya keinginan untuk membaca dengan bahasa Latin. Nah, apakah itu amalannya sama dengan orang yang membaca Al-Quran biasa? Ataukah memang harus, karena mungkin terkait usia ada yang malu untuk belajar, jadi dia pengen baca Al-Quran tapi dia baca Latinnya, bahasa Latinnya itu sudah kali dia baca, dia pengen juga akan seperti orang-orang sehingga dia baca yang Latinnya saja. Nah, itu bagaimana amalannya? Terus yang kedua yang mau saya tanyakan lagi, mungkin agak ini sedikit Ustaz, masalah membaca Al-Quran dengan HP, apakah itu sama dengan amalannya dengan membaca Al-Quran yang betul kita harus sejarah, karena kan nanti di pada masa Al-Quran ini sudah tidak ada lagi bacaan. Bagaimana itu hukumnya? Apakah diperbolehkan atau bagaimana? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita sedihkan juga ya, ayat pertama yang turun kepada kaum muslimin, kepada orang Islam itu ayat membaca, perintah untuk membaca. Cuman menurut penelitian statistik terakhir yang kita lihat, ternyata umat Islam Indonesia buta huruf Qur'annya masih tinggi. 55-60% orang Islam Indonesia tidak mengenal huruf hijaiyah. Berarti yang bisa baca, yang mengenal, baru mengenal huruf hijaiyah itu cuman 40% atau 45%. Dari 45% itu hanya 12% yang benar bacaannya. Tipis sekali. Padahal miris sekali perintah pertama, Iqra, membaca. Sebelum menjawab pertanyaan Ibu ya, saya mumpung ingat ini ya, itu baru mengenal huruf hijaiyah, ma yang alif, ma yang ba, ma yang sa, ma yang ta, ma yang sa, ma jim, ha. Baru mengenal huruf hijaiyah, angkanya seperti itu, buta huruf Quran. Jumlah umat Islam, jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Kalau anggap saja 87% umat Islam, berarti umat Islam 230-an juta. Kalau 55% buta huruf Quran, berarti 150 juta orang Islam di Indonesia tidak mengenal huruf hijaiyah. Sedangkan katanya Quran ini petunjuk kita hidup sebagai kaum muslimin, maka tidak heran petunjuknya tidak dipelajari, tidak bisa dibaca, tidak terjangkau, tidak terakses, tidak heran banyak kemungkaran, kemaksiatan, bencana alam, karena buku pedomannya hilang. Maka tugas kita Bu yang hadir di sini Bapak, pastikan ada tidak anggota keluarga kita yang buta huruf Quran. Harus diusahakan. Gengsi belajar karena usia sudah umur, belajar privat. Kan tidak mungkin lah Pak itu KTPR kan. Privat lagi di rumah. Nah, undang ustaz misalnya, rahasia dijamin ya, privasi dijamin gitu kan. Tapi tidak usah malu sebenarnya. Sahabat Nabi itu kan ketika ayat turun umur mereka udah pada tua semua, banyak kan udah tua. Ya, jadi tidak usah malu juga. Yang malu itu kalau tidak mau belajar itu yang malu. Kemudian itu baru huruf hijaiyah, belum bahasa Qur'annya, bahasa Arabnya itu. Makin ketinggalan umat Islam. Umat Islam Indonesia
sebagian sekolah Islam saja nggak bahasa Arab, nggak diajarkan, kan aneh. Saya lihat sekolah-sekolah yang labelnya sekolah Islam terpadu, bahasa Arab pelajari enggak pelajari, bahasa Inggris pelajari, iya deh. La haula wala quwwata illa billah. Bahasa Arab Quran di nomor sekian kan. Yang ajibnya lagi, tadi malam saya dapat video dikirim oleh teman saya Ustadz di Kalimantan. Video di YouTube, mungkin ibu bisa nonton nanti. Di Cina, di Tiongkok, itu rupanya sudah ada 39 universitas yang membuka jurusan bahasa Arab. Setiap tahun lulus dari 39 jurusan itu 1000-an lebih alumni sarjana bahasa Arab, dan mayoritas mereka bukan muslim. Mayoritas mereka adalah orang kafir. Jadi jangan heran nanti Bu, jangan sampai yang mengajar bahasa Arab anak ke orang non muslim jadinya leh. Diajarnya Quran, hadis, tapi menurut kurang hanya dari sisi linguistik saja. Maka bersyukur hari ini kita masih belajar bahasa Arab dengan ustaz. Kemudian di Korea Selatan. Korea Selatan itu bahasa Arab sudah menjadi bahasa resmi kedua. Ada 7 universitas yang membuka prodi bahasa Arab. Dosennya, guru besarnya orang Korea semua, ndak bersunat semua. Makan babi semua. Orang Korea makan anjing. Kalau orang Thailand masih makan babi doang, ndak makan anjing mereka. Tapi kalau orang Korea makan anjing, kucing. Nah itu nanti orang-orang merasa bahasa Arab ini luar biasa, tapi orang Islam sendiri tidak mau belajar bahasa Arab Qur'annya, sehingga ya makna Quran, nilai-nilai Quran kita susah untuk mendapatkannya. Kita tidak memiliki apa yang kita miliki, itu artinya Quran ini kita punya kan Bu ya, tapi kita tidak punya. Sedangkan orang lain memang tidak memiliki Quran, tapi mereka memiliki ilmunya. Ya, itulah mirisnya. Jadi alhamdulillah, kalaupun ada orang tua yang sudah berusia lanjut ingin juga tetap juga ingin baca Quran, itu statusnya sudah darurat, sudah. Artinya sudah keringanan. Mau dia pakai latiniahnya, kan kalau buku-buku agama zaman dahulu saya ingat itu ada teks Arabnya ya. Kemudian ada teks Latin. Teks Latin untuk menuliskan bunyi, bukan terjemah ya Bu ya. Misalnya Alif Lam itu memang ditulisnya A, L, I, F gitu kan, alif. Paling dikasihnya panjang alif gitu kan, alif gitu kan, zalika gitu. Itu sebenarnya kalau kita ikut ilmu tajwid dan ilmu bahasa Arab itu salah besar sebenarnya. Tidak bisa kita melatinisasikan bunyi Arab itu ke bahasa Latin, tidak bisa. Karena bahasa Arab atau bahasa Quran itu adalah bahasa yang harus dipraktikkan. Bunyi masalahnya, bukan tidak bisa diwakili dengan huruf. Jadi kalau posisinya seperti itu, tidak ada lagi jalan keluar kecuali dengan baca Latin. Itu dibolehkan karena kondisi. Tapi kalau yang masih muda-muda atau muda-muda yang sudah jompo, itu bahasa sekarang Pak, pemuda yang jompo istilah sekarang, muda tapi lama gitu kan. Jadi kalau ada pemuda jompo, janganlah begitu, belajar huruf itu dipelajari satu-satu. Ha itu bunyinya gimana, anginnya berapa keluar. Sya itu bagaimana karakteristiknya, tafasyi huruf yang menyebar itu bunyi anginnya. Sin itu ada bunyi angin yang panjang di belakangnya. Ada huruf-huruf ain yang penekannya di huruf halqiyah, bagaimana bunyinya. Itu bisa ditransfer dengan guru, dengan bunyi, dengan praktik, tidak dengan latiniah. Jadi kalau menurut saya Bu, itu uzur saja ya, karena sudah usia mungkin cuma itu yang bisa dilakukan. Tapi tetap saja kemuliaan Al-Quran itu meskipun tidak difahami, dibaca itu dapat berkah insyaallah. Walaupun tidak bisa kita sesempurnanya orang Arab atau kita tajwid dengan sempurna bagaimana layaknya, hanya dengan Latinnya insyaallah ada pahala di sisi Allah. Rasulullah SAW mengatakan wallazi yatata'ta fihi wa huwa syaqqun alaihi, dan orang yang terbata-bata membaca Quran falahu ajran, maka baginya 2 pahala. Pertama pahala baca Quran, yang kedua pahala susahnya itu. Kita apresiasi orang tua yang mau membaca seperti itu, sedangkan banyak anak muda yang jompo ya, itu sudah uzurnya ya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan untuk belajar dengan yang ideal ya Bu ya. Untuk mencapai ideal itu memang harus ada proses.
Kita pertanyaan kedua tadi apa, lupa. Oh, yang membaca HP, mana yang lebih utama? Sekali lagi, kalau kita membuka Quran dengan HP, maka ketika itu status HP sama dengan mushaf. Tidak boleh kita taruh di bawah lantai, tidak boleh kita masuk dalam WC kita buka gitu, itu penghinaan, dosa besar terhadap Al-Quran. Jadi ketika aplikasi itu terbuka, aplikasi Quran terbuka, maka statusnya sama dengan mushaf pada umumnya. Dan pahalanya wallahu alam ya sama ketika kita megang mushaf. Cuman ulama kontemporer kurang menyukai membaca Quran dengan HP. Kenapa? Karena bisa mengurangi kekhusyuan. Karena handphone itu seolah terbuka kan. Kau sedang buka Quran, keluar yang lain-lain. Atau karena yang lain-lain. Pesan tadi belum selesai dibalik. Itu semacam. Jadi kalau mushaf itu tetap lebih utama. Kenapa? Mushaf Quran tetap lebih utama karena memang khusus untuk Quran saja. Bahkan Quran Quran yang hanya Quran saja, tidak ada terjemah, itu lebih utama daripada Quran yang ada terjemah. Makanya ulama itu kalau meletakkan kitab, buku Quran itu paling atas tuh. Kira mereka tuh Quran paling atas. Quran yang mana? Quran yang 100% Quran. Baru Quran yang ada terjemahnya, baru kemudian kitab tafsir, baru kitab hadis, karena itu sabda Nabi, baru ilmu fikih di bawah, terakhir itu baru ilmu-ilmu sejarah. Jadi ada adabnya. Ada ulama yang sehari-hari mimpi Rasulullah, waktu itu tidak mimpi, ada 3 hari tidak mimpi Rasulullah. Ketika ditanya ke kawanku mimpi Rasulullah tiap hari, pula tanyakan pada Rasulullah, kenapa aku tidak mimpi lagi dengan beliau. Kemudian ditanyakan ke kawannya ini, apa kata beliau? Rasulullah menegur engkau meletakkan mushaf di bawah hadisnya. Jadi ulama itu sedikit aja adab kurang kepada Allah, pada Quran langsung ditegur. Lalu kita entah berapa hari Quran itu babu-babu, ada balap-balap. La haula wala quwwata illa billah. Repot. Menaruh Allah dengan Muhammad itu Ustaz, sering di masjid-masjid itu apa sama datar atau ada pinggirnya? Tidak ada persoalan gitu Pak, disamaratakan, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena Allah SWT telah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa rafa'na laka dzikrak. Salah satu tafsirannya, kami angkat nama engkau, dibarengi nama engkau dengan penyebutan nama kami, yaitu di kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi tidak ada persoalan, kecuali Muhammadnya di atas Allah gitu kan, tetap. Dan sebaiknya memang Allah lebih di atas. Sebab itu juga tulisan yang dipraktekkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya cincin. Cincin ini gunanya dari perak. Cincin beliau dari perak dipasang di jari sebelah kiri. Ini belum saya amalkan. Jadi Rasulullah itu bagi laki-laki haram pakai emas, perhiasan dari emas, tapi boleh memakai perak. Kemudian ditaruhnya di cincin atau di jari kiri kelingking. Ketika wudhu lepas. Di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Gimana tulisannya Bu? Muhammad Rasul. Kayak gini cincinnya bulat ya Bu ya. Muhammadnya di bawah, Rasul di tengah, Allah di atas. Bukan dibalik, Muhammad Rasulullah, tidak begitu. Karena adab Allah di atas. Ya, tapi kalau Bu dibikin setara pun tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan insyaallah. Tutu itu. Ada pertanyaan lagi Bu? Ya. Kita belajar selama ini bahwa Al-Fatihah itu disebut dengan Ummul Al-Quran dan pembuka surat. Kenapa dinamakan Al-Fatihah itu Ummul Al-Quran? Yang kita terima pelajarannya karena di dalam Al-Fatihah itu sudah tercakup semua pelajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan sama Ustaz, boleh nggak ditanyakan disebutkan contohnya pelajaran yang terdapat dalam Al-Quran semuanya itu sudah tercakup di dalam Al-Fatihah. Apa contohnya Ustaz? Satu. Satu dulu Bu ya, satu dulu. Al-Quran, Suratul Fatihah disebut dengan Ummul Kitab. Itu artinya tempat kembali. Jadi faman khaffat mawazinu
fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, maka ummuhu, ibunya, tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Kenapa ibu disebut tempat kembali? Anak-anak bayi atau anak-anak ibu misalnya, kalau ada apa-apa biasanya kembali ke siapa? Kepada ibu. Nah, kenapa Al-Quran disebut induk atau umul Quran, umul kitab Al-Fatihah itu? Karena makna ayat selain Al-Fatihah itu akan merujuk kembali kepada Al-Fatihah. Jadi kalau kita sebutlah ya 114 surat, 113 surat selain Al-Fatihah itu adalah tafsiran daripada Al-Fatihah. Al-Fatihah itu matan istilahnya, bibitnya, istilahnya biangnya. Tafsir daripada Al-Fatihah itu seluruh surat yang ada. Makanya tidak bisa kalau sholat itu baca surat yang lain lebih panjang dari Al-Fatihah, nggak akan ada artinya. Karena Al-Fatihah itu mencakup seluruhnya. Jadi ibu mau tahu apa contohnya penjabaran Al-Quran tentang Al-Fatihah? Buka aja ayat manapun itu tafsiran dari Al-Fatihah. Mau cerita tentang apa? Mau cerita tentang nabi-nabi terdahulu, itu merujuk kepada siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau ada kisah orang-orang soleh, para nabi terdahulu, itu merujuknya kepada kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Allazina an'amta alaihim itu siapa? Ya orang-orang yang dicintai Allah. Kalau bercerita tentang orang-orang kafir, orang-orang yang dilaknat, orang diazab, itu merujuknya kembalinya ke ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu merujuknya pasti ke al-maghdub. Kalau tidak al-maghdub, tidak dhallin. Nah, kemudian masalah tauhid pasti mengkerucutnya balik pada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau bicara tentang nikmat Allah, mengerucut ke alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau Al-Quran cerita tentang penciptaan alam semesta, mengerucutnya kembalinya kepada rabbil alamin. Bercerita tentang akhirat, dimanapun letaknya, tentang surga, neraka, yaumul ba'ats, yaumul jaza, yaumul mizan, yaumul hisab, merujuknya kepada maliki yaumiddin. Dah kebayang Bu ya? Dah. Tambah lagi. Ya, ada pertanyaan lagi Pak? Ibu negara Pancasila ya. Ya. Bapak ada Pak? Oh, silakan. Mana Bapak? Silakan Pak. Terakhir ya Pak. Terakhir ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Puji syukur dari rumah. Kenalkan nama saya Rasid Pak. Pak apa? PNS Partari. Azid. Rasid. Oh Pak Rashid. Asma Husna buat terakhir. Ya. PNS Partari artinya pensiunan. Terima kasih. Mungkin maaf dulu. Saya barusan 2 minggu ini ikut. Kemarin ke pengajian sangat lengkap. Saya juga ikut di Masjid Raya untuk surat Al-Baqarah itu selesai 1 jam. Gimana Pak? Di sini lebih lengkap. Di mana? Masjid Raya. Masjid Raya saya pernah ikut untuk Al-Baqarah itu 1 jam saja. Oh, sejam saja. Kemudian maaf kalau ada pertanyaan yang saya tanyakan sudah ditanyakan sebelumnya. Maksudnya yang ingin saya tanyakan tadi masalah berdakwah. Berdakwah kita kan serempet-serempet kita ini kan menyampaikan, mengajak kan, mengajak kawan-kawan kita untuk mengaji di Masjid Hakim. Kemudian kalau kita seandainya kita ada tahu kan di hadis, contohnya hadis Muslim, Allah akan membangunkan rumah di surga nanti kalau kita melaksanakan salat 12 rakaat qabla dia. Itu kita sampaikan. Padahal kita dari mantan hadisnya itu tidak tahu dari usul hadisnya. Cuma kita tahu hadis itu dari hadis Muslim itu sahih. Nah itu nanti bagaimana? Kemudian juga apakah yang kita sampaikan harus kita yang lebih dulu mengerjakan atau bisa kita kalau kita
Karena di dalam Al-Quran kan juga ada ta'muru binnas, ta'muru surah Al-Baqarah, ta'muruna an-nasa bil birri. Ta'muru binnas bil birri wa tansawna bil munkar. Itu adalah kita menyampaikan kebaikan kepada orang lain padahal diri kita tidak. Kemudian juga kita lihat dari awal itu kebanyakan kalau kita lihat yang disampaikan kawan-kawan kita itu atau kita lihat mereka itu belum bersama. Kira-kira bagaimana kita masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban kita memang berdakwah. Artinya kita sekedar mengajak atau boleh menyampaikan ilmu sekedar kapasitas kita. Kalau Bapak tahu misalnya satu hadis fadilah untuk menjaga solat 12 rakaat sehari, Bapak yakin itu benar, sampaikan sebagaimana Bapak bisa dengan bahasa Bapak yang mampu. Tidak mesti menghafal hadisnya, yang penting poinnya bisa tersampaikan. Jadi Bapak mengatakan, ayolah solat ini fadilahnya begini gitu kan. Saya tahu ini hadisnya benar atau ada dalam riwayat Sahih Muslim dan lain sebagainya, sudah cukup Pak. Tidak mesti menghafal hadis. Yang wajib menghafal hadis itu ya Ustaz atau orang yang memang terkhusus di bidang ilmu agama. Bahkan diteliti lagi perawinya siapa, dalam buku apa saja, tingkatan hadisnya gimana, istimbatnya gimana, panjang bacaannya kalau kita mau secara akademik ya. Kemudian yang kedua, persoalan apakah kita terancam oleh ayat ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna al-kitab. Apakah engkau mengajak manusia kepada kebaikan sedangkan engkau tidak melakukannya? Sebaiknya kita harus profesional memahami ayat-ayat yang ada dalam Quran yang berkaitan dengan dakwah. Jadi ayat itu turun kepada orang-orang Yahudi. Ada seorang bapak Yahudi, anaknya diajak oleh Nabi masuk Islam. Kemudian anaknya, saya minta izin dulu kepada bapak, Pak boleh tidak engkau masuk Islam? Kata bapaknya, masuklah, ikutlah agama Muhammad tu. Maka anak Yahudi ini mengatakan, saya masuk Islam karena sudah diizinkan oleh bapak. Turun ayat ini menegur sang bapak, engkau membolehkan anakmu masuk Islam sedangkan engkau tidak masuk Islam. Nah gitu konteks ayatnya. Jadi ta'muruna an-nasa bil birri maksudnya adalah mengajak manusia kepada Islam sedangkan engkau sendiri tidak masuk Islam. Itu yang pertama. Kemudian selalu dihadapkan orang yang terkadang tidak mau menyampaikan kebenaran gara-gara dia belum mengamalkan. Ini salah satu tipuan setan. Sekali lagi, ini salah satu tipuan syaitan. Kenapa bisa dikatakan tipuan syaitan? Pertama, secara jelas Al-Quran menyuruh kita menyampaikan. Tidak mesti kita sudah mengamalkan terlebih dahulu. Contohnya apa? Saya mengajar bab nikah waktu masih jomblo. Apakah saya harus menikah dulu baru mengajar? Saya berbicara tentang bab akidah mengenai alam kubur. Apakah masuk kubur dulu saya baru mengajar bab akidah? Kan tidak mesti Pak. Boleh mengajarkan sesuatu yang kita faham meskipun kita belum bisa mengamalkan. Dan yang dicela dalam Al-Quran itu orang yang sama sekali tak ada niat untuk mengamalkan. Boleh jadi kita nanti insya Allah saya nikah. Nanti ke depan kan kita insya Allah menikah. Insya Allah nanti kita masuk kubur. Yang Allah benci itu, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, adalah orang yang sama sekali tidak ada niat ini untuk berubah dan mengamalkan ajaran itu. Sebab apa? Hadis yang lain, ayat yang lain mengatakan apa niat kita ketika menyampaikan kebenaran itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal yaqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan sampaikanlah yang baik-baik. Tujuannya untuk apa? Bukan mengajari orang lain. Tujuannya Allah agar mengislahkan diri kita. Jadi jangan sampai kita untuk mengajar orang lain, Pak. Saya selalu tuh sulitnya mengajar itu niatnya itu. Jangan sampai kita sok ngajarin orang. Apalagi di hadapan kita orang-orang tua kita sendiri. Kita niatnya agar Allah mengislahkan kita dengan ungkapan baik yang kita sampaikan. Jadi sebagian orang, ambo ndak pantas ambo ceramah padahal Ustaz. Ambo rasanya ndak takut ambo dia. Iya, rasa takut itu bagus. Tetapi jangan sampai juga tertipu oleh setan sehingga kebenaran itu tidak disampaikan lagi. Orang-orang yang berilmu diam semuanya, siapa yang menyampaikan kebenaran? Maka jalan tengahnya ialah kita tidak pernah mengkufuri atau mengingkari
atau tidak kita selalu berniat untuk mengamalkan kebaikan itu semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara, niatnya Allah mengislahkan kita. Karena hati ini Pak bergantung apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga, apa yang disabui oleh mulut. Luruskan mulut kita, luruskan pandangan kita, luruskan telinga kita, hati kita juga ikut lurus. Jadi niat kita menyampaikan itu bukan sok, bukan untuk mengajar orang lain, ya, kita merasa lebih. Niat kita itu yuslih lakum a'malakum, katakanlah perkataan yang baik agar Allah memperbaiki juga diri kita dulu. Itu kira-kira apa ya? Saya kira cukup karena sebentar lagi mau ke M Jamil juga. Mudah-mudahan pekan depan ada umur, ada kesempatan, kesehatan, bisa kita sambung ya Pak ya Bu ya. Mohon kontribusinya dalam berdakwah, ajak teman-teman yang lain. Mohon izin dulu. Insyaallah pekan depan supaya Ibu tiba lihat mah. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.